Alin, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadiqu billahi wa bil islamiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Semoga untuk seterusnya semuanya bisa hadir terus ya. Dan jadi pada pagi hari ini kita akan belajar atau pelajaran IPA. Di sini ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada Ibu. Ya, coba Rahma. Jadi kemarin itu kita belajar mengenai ekosistem tumbuhan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ekosistem. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu materi hubungan yang unik pada makhluk hidup. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Di sini anak-anak ada yang pernah merasakan gatal pada kulit kepalanya? Ada ya, betul Ibu. Ya. Kira-kira kenapa kulit kepala kalian bisa gatal? Ada di ombe, Botolan di ombe, ada di ada mana? yang putih. Ya. Tapi saya tidak ada putih dari kemarin saya. Iya. Nah, apakah hubungan kutu dengan manusia itu saling menguntungkan? Merugikan. Ya, kira-kira yang dirugikan dan yang diuntungkan itu siapa? Untuk yang untuk manusia yang dulu. Ya, betul sekali. Jadi pertanyaan tadi akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum masuk pada materi, mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi melalui mini materi PPT dan video pembelajaran mengenai hubungan antara makhluk hidup, kalian dapat menganalisis jenis-jenis hubungan yang khas antara makhluk hidup dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi AKPD, kalian akan dapat memaparkan cerita jenis hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan tepat. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, ayo kita masuk pada pembahasan pertama. Jadi hidup bersama alam. Anak-anak, apakah ada makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Ada atau tidak? Ada kayaknya Ibu. Ya, oke. Jadi semua makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka juga berdampingan di suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Dalam satu lingkungan ini terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Jadi, pada suatu ekosistem ada hubungan yang unik antara yang terjadi antara makhluk hidup seperti pada kupu-kupu dan bunga. Hubungan seperti apakah itu? Mari kita pelajari bersama ya. Ibu bacakan ilustrasi berikut ini. Nah, selanjutnya di sini ada simbiosis antar makhluk hidup. Jadi hubungan yang khas antar makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis ini lagi tidak hanya satu ya, tetapi terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya seperti ini, dan tahu gambar apa? Dan saling-saling dan ya, jadi serangga seperti lebah atau kupu-kupu itu mendapatkan sumber makanan dari bunga saat menyisap nekstarnya. Kupu-kupu ini akan membantu bunga melakukan perkembang biakan
batang tanaman itu tidak tinggi, maka dari itu pohon tidak mendapatkan pertumbuhan, tetapi juga tidak mendapatkan kerugian. Nah, yang ketiga itu ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lainnya. Nah, contohnya ini, semua hewan yang dibilang kutu selalu dirugikan. Kutu itu akan menghisap darah dari tubuh hewan, yang mana kutu itu akan diuntungkan karena memperoleh makanan, namun hewan yang akan dihinggapinya itu menjadi gatal dan bukan di bagian kulitnya. Nah, contoh lain yang akan diberikan itu, aku minta satu orang yang berani untuk maju ke depan. Ayo silakan teman-teman maju ke depan. Ibu akan memberikan contoh secara langsung mengenai simbiosis, ketidaksimbiosis itu ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan contoh secara langsung mengenai 3 jenis dari simbiosis. Jadi simbiosis yang pertama yaitu mutualisme. Kalau mutualisme itu sama-sama untung. Contohnya kita kan high-five ya. Nah, ini artinya kita saling menguntungkan ya, tanpa ada satu orang yang untung. Nah, kemudian untuk jenis simbiosis yang kedua itu ada komensalisme. Contohnya adik Karma tolong gerakan tangannya sebelah sana ya. Jadi ini dia ya. Jadi yang ini satu untung dan yang ini biasa saja. Kemudian yang terakhir itu ada parasitisme. Nah, kalau yang ini dan yang ketiga dan terakhir itu ada simbiosis parasitisme. Nah, misalnya itu dalam Rama. Nah, Rama menunjukkan ekspresi yang terganggu. Nah, ini artinya yang satu untung, yang satunya lagi mengalami kerugian. Nah, jadi itu dia penjelasan Ibu mengenai simbiosis. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu sudah paham. Oke, silakan tutup Fatma. Oke, jadi di sini Ibu punya media namanya itu media kartu simbiosis. Jadi di sini anak-anak Ibu akan minta kalian bisa melihat pasangan dari kartu jawaban ini. Jadi di sini ada kartu dari jenis simbiosisnya dan di sini ada gambar dan contoh dari simbiosis yang dimaksud. Bisa yuk. Ini aku minta kalian semua untuk maju ke depan. Ya, semuanya. Ya, oke, jadi di sini gua akan membagikan jenis dari simbiosis. Ini banyak dulu ya. Jadi yang contohnya itu di sini kan punya contoh dari ketiga simbiosis lagi. Nah, di situ anak-anak ada memegang penjelasan dari contoh ini. Jadi kalau Ibu misalkan angkat gambar kepiting dan siput laut, nah anak-anak yang memegang jenis simbiosisnya itu maju ke depan. Bisa yuk. Jadi di sini Ibu pegang gambar bentuk kepala dan manusia. Kira-kira dia masuk simbiosis apa? Simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Nah, Ya, jelaskan. dari hubungan di mana satu dibutuhkan yang lainnya dibutuhkan. Nah, kemudian hidup pada hewan. Oke, bagus sekali untuk kalian semuanya, beri tepuk tangan. Jadi yang kedua, Ibu akan memberikan gambar yang ini, kepiting dan siput laut. Kira-kira dia masuk pada jenis simbiosis apa?
dan bunga. Kira-kira dia masuk jenis simbiosis apa? Mutualisme. Kenapa? Karena hubungan yang saling menghubungkan antara makhluk hidup. Nah, contohnya itu saja seperti laba yang ya, betul sekali. Bentuk tangan yang sama. Oke, silahkan dulu. Jadi proses dari demonstrasi yang kita menggunakan media kamu tadi, kurasa kalian sudah bisa paham mengenai materi kita pada hari ini. Nah, karena itu kurasa kalian sudah paham mengenai penjelasan ibu mengenai simbiosis dengan kata-kata itu. Sini selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan tugas kelompok. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi di sini kalian di sini ada kolom simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jadi tugas kalian itu menggunting gambar yang ada di bawah ini, kemudian mengelompokkannya ke dalam kolom 3 simbiosis di atas. Bisa? Bisa. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Dari itu. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Dari itu. Apakah sudah ada kelompok yang selesai? Oke, karena sudah ada yang selesai, untuk yang selesai dulu deh. Silakan maju ke depan dan presentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih. Kali ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 menghubungkan yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu adalah di mana ini ada gambar ukuran bagaimana itu mendapatkan nektar bunga sebagai makanan. Bunga akan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan. Kemudian
pertama di tabel pertama ada simbiosis, itu ada spread. Mana di sini ada silakan dikerjakan beri waktu 2 menit tanpa kerjasama ya. Sudah. Ya, yang sudah silakan jalan keluar. Oke baik, jadi kalian sudah mengerjakan tes formatif. Jadi di sini aku mau minta salah satu dari kalian untuk menyuguhkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan Rahma. Jadi
Saudara mulai. Bismillah.